Shalom, selamat pagi. Kita kembali berjumpa. Kita hari ini akan membahas tentang satu judul yang berkata demikian: persepuluhan adalah mengembalikan uang milik Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua pembicara, semua pendeta, sepertinya mereka sepakat bahwa ketika kita datang dengan persembahan persepuluhan, sesungguhnya kita sedang mengembalikan uang milik Tuhan. Kenapa? Karena memang seperti itulah yang tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa persepuluhan yang menjadi milikku, kata Tuhan, persepuluhan yang menjadi milikku, kata Tuhan, itu ku berikan kepada suku Lewi, kepada orang-orang Lewi, sebagai upah bagi mereka yang telah melayani Tuhan di kemah pertemuan untuk memelihara kehidupan mereka. Saudara, semuanya sepakat untuk mengembalikan uang milik Tuhan. Namun, apa yang sesungguhnya sedang terjadi di tengah-tengah jemaat di banyak gereja? Tidak semuanya itu memberikan tanpa, dalam tanda kutip, bertanya-tanya. Sebetulnya uang yang tak persembahkan bersama keluarga kepada Tuhan melalui gereja, melalui seorang pendeta yang menggembalakan kami, itu dipakai untuk apa? Karena ada begitu banyak persembahan persepuluhan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan gereja secara transparan, sehingga ada banyak orang berpikir dengan syakwa sangka, sesungguhnya untuk siapa ini? Apakah benar Tuhan itu menerima uangnya kembali dan dipakai oleh Tuhan? Jelas-jelas yang menyolok di mata mereka bahwa hidup keluarga pendetaku menjadi semakin berkelimpahan, semakin makmur, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kemudian datanglah orang atau mungkin suara-suara sumbang yang menyerang keberadaan para pendeta penikmat persepuluhan ini, sehingga kedengaranlah di telinga para hamba-hamba Tuhan ini, maka mulailah diajarkan dengan kalimat-kalimat yang kurang lebih bicara demikian: tidak usah ngurusi hamba Tuhan, itu urusan kami sendiri dengan Tuhan secara langsung. Yang penting engkau datang dengan persembahanmu, engkau diberkati. Saudara, ada yang sebagian puas. Kenapa mereka puas dengan kata-kata seperti itu? Karena jujur aja, juga jemaat punya kepentingan pribadi, jemaat punya egoisme sendiri. Yang penting aku ngasih dan aku mendapat, berarti aku tidak dirugikan, selesai. Hati-hati, karakter yang demikian adalah karakter yang Kristus tidak suka. Engkau datang kepada Tuhan Yesus hanya karena roti-roti itu tadi telah menjadikan kau kenyang. Engkau mau berkatnya, tetapi engkau tidak mau sang pemberi berkatnya. Padahal sang pemberi berkat lebih memfokuskan, lebih mengutamakan berkat yang rohani, yang sifatnya punya nilai kekekalan, daripada berkat jasmani yang fana. Saudara, yang sebagian, yang tadi sebagian tadi setuju, yang sebagiannya tetap nggak setuju.
Aku tetap ingin tahu uang dari keluarga-keluarga yang dipersembahkan sesungguhnya telah dipakai untuk apa? Apakah untuk memuliakan nama Tuhan atau untuk membuat sebuah keluarga dari pendeta menjadi kaya dan berkelimpahan? Ini yang seringkali tetap dikejar oleh mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika niatnya mengembalikan uang milik Tuhan, sesungguhnya di dalam Alkitab yang menjadi petunjuk hidup setiap umat ciptaannya sudah diatur dengan begitu rapi. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Tuhan sudah memberikan tempat penampungan yang jelas, sehingga ketika saudara lakukan seperti apa yang Kristus sudah sampaikan, maka Yesus yang adalah Tuhan akan berkata kepada saudara dan saya, aku telah menerima persembahan itu karena aku tahu engkau sudah memberikannya sesuai dengan petunjukku kepada siapa mereka yang berhak mewakili aku. Saudara, kita buka apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Petunjuknya ada di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, kata Tuhan Yesus, yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara perhatikan, kata untuk aku, A-nya itu huruf besar. Berarti apa yang saudara lakukan kepada sesama kita yang dianggap oleh Tuhan Yesus kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, saudara dan saya telah melakukan untuk Yesus Kristus Tuhan, untuk aku, A-nya huruf besar. Nah, saudara, kita lihat lebih dulu Matius 25 ayat 40 itu keluar firman itu karena apa? Karena ketika dia sedang mengajar, dia berkata, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Semuanya pada bertanya, Tuhan, kapan keadaan itu pernah engkau alami? Oleh karena itu, dia menjawab dengan ayat yang ada di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40. Dia katakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dia menyebutkan yang paling hina ini dari sesama kita. Mungkin orang ini dipandang sebelah mata oleh yang lain. Mungkin orang ini dianggap bukan siapa-siapa oleh orang lain ini. Tetapi itulah justru dipakai oleh Kristus, bahwa orang-orang semacam inilah yang telah engkau santuni, yang telah engkau belas kasihani, yang mana engkau berikan persembahanmu untuk menolong mereka-mereka yang dalam kesulitan, dalam kelemahan, di dalam kesesakan. Maka apa yang kau lakukan kepada mereka, engkau sudah melakukan terhadap aku, hanya adalah huruf besar. Oleh karena itu, saya simpulkan, ini adalah rekening yang jelas milik Tuhan Yesus sendiri untuk menampung persembahan saudara kepada dia, untuk mengembalikan milik dia
Sehingga ketika Anda melakukan demikian, maka engkau dan saya akan diselamatkan. Sebab jika saudara baca selanjutnya Matius 25 ayat 41 sampai kepada 46, ini adalah kebalikannya, adalah orang-orang yang tidak mau melakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, maka raja ini akan menghukum orang-orang yang demikian, dan orang-orang yang demikian akan tidak diselamatkan. Saudara, sehingga dengan demikian, untuk kita bisa menabung harta di surga, Tuhan sudah memberikan penampungannya. Bukan cuma untuk mengembalikan persepuluhan saudara, tetapi sekaligus persembahan ucapan syukur yang lain yang bisa mendatangkan saudara dan saya memiliki harta di surga, yang bisa mendatangkan saudara dan saya dan keluarga bisa diselamatkan, hanya ada pada Matius 25 ayatnya yang ke-40. Renungkan baik-baik firman Tuhan di pagi hari ini, agar supaya saudara dan saya dan kita punya keluarga tahu alamat yang jelas bahwa Yesus Kristus Tuhan punya rekening penampungan untuk saudara mengucap syukur kepada Dia, untuk saudara dan saya mengembalikan persepuluhan saudara dan saya, jika saudara dan saya memperhatikan Matius 25 ayat ke-40, yaitu dengan memberikan persembahan kita kepada mereka-mereka sesama kita yang paling hina ini. Engkau telah melakukan untuk aku, hanya huruf besar, yaitu untuk Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.